semangat nih. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 pagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Siapa aja namanya? Terus? Oke, baru 3 orang aja ya. Yang lain udah lengkap ya berarti. Oke, di sini saya akan memulai pelajaran pada hari ini dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, Keberagaman Budaya Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini untuk menyampaikan agar kalian dapat mengetahui berbagai macam budaya-budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana kita berkolaborasi budaya antar mancanegara, dan juga kita wajib mencintai produk dalam negeri. Nah, materi sebelumnya ada yang masih ingat tidak? Tentang apa? Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Mas Yoga. Oke, ada yang lain? Oke, Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Benar yang dibilang oleh Mas Yoga. Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik untuk dapat dikenali dan dilestarikan oleh kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih apa manfaat hidup dalam kebinekaan? Yang tahu bisa angkat tangan. Oke, Mas Yoga lagi. Oke, yang lain? Oke. Saya akan menjelaskan makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi yaitu menjunjung tinggi sikap saling menghargai perbedaan untuk fondasi penting dalam kehidupan bersama. Kedua, persatuan. Keberagaman tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia, tetapi justru memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Ya, ada yang telat di sini, langsung duduk aja. Minggu depan nggak boleh telat lagi ya. Oke, silahkan. Yang datang ini udah tahu belum artinya kebinekaan? Oke, kita langsung lanjut aja ya ke materi. Tadi makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan. Yang pertama toleransi, kedua persatuan, ketiga kemajuan. Dengan bersatu dan kebinekaan Indonesia dapat meraih kemajuan yang besar di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang tahu nggak tradisi budaya apa saja yang ada di Indonesia? Yang tahu boleh angkat tangan. Banyak loh budaya-budaya di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Ini apa? Budaya Jawa, budaya Batak. Sebelum memulai penjelasannya, saya akan melakukan game. Nah, di game kali ini ada bonus poin untuk ujian akhir. Ada 3 poin dan ada 3 pertanyaan. Jika kalian bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kalian bisa mendapatkan poin untuk ujian akhir semester.
Nah, ayo bermain tebak gambar. Kalian udah siap? Caranya kita bermain dengan angkat tangan, cepet-cepetan, duluan, dan yang menjawab duluan bisa mendapatkan 3 poin tersebut. Nah, cara bermainnya kalian harus bisa menebak gambar yang ada di layar sini dan berasal dari manakah gambar tersebut. Seperti ini, ogoh-ogoh atau barong. Barong berasal dari Bali. Apa kamu siap? Oke, mari kita mulai. Tari apakah ini? Oke, Mbak Puja. Ya, tari saman berasal dari? Oke. Benar. Tari saman berasal dari suku Gayo di Aceh. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah atau pujaan kepada Tuhan. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Nah, nomor 2 ini. Ada yang tahu makanan khas mana? Angkat tangan. Oke. Ya, gudeg dari mana, Mas? Oke. Benar. Jadi yang udah menjawab Mbak Puja dan Mas Maul. Dapat tambahan 3 poin. Nah, gudeg sendiri berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Di Jawa Tengah ada legenda yang mengkaitkan asal-usul gudeg dengan berdirinya Kesultanan Mataram. Pada akhir abad ke-16, karena proses memasaknya gudeg diaduk, dalam bahasa Jawa disebut hangudeg. Hal ini ditemukan oleh prajurit Mataram. Nah, nomor 3. Siapa yang bisa? Yang udah jangan angkat tangan dulu ya. Nah, ini seni apa? Oke. Masin. Aduh. Oke, wayang. Benar sekali. Wah, pinter-pinter ya murid-muridnya Ibu. Oke, wayang berasal dari Jawa dan Bali. Wayang kulit adalah bentuk tradisional kesenian yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Narasi wayang kali berkaitan dengan tema utama kebaikan melawan kejahatan. Nah, dari semua tadi yang saya tampilkan, game tadi merupakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selamat semuanya, kamu hebat yang sudah menjawab. Terima kasih. Nah, kita lanjut masuk ke materi. Tradisi-tradisi unik di seluruh Nusantara. Tadi kita udah mengenal tarian, terus makanan, terus habis itu seni budaya atau pertunjukan yang ada di berbagai belahan Indonesia. Nah, upacara adat. Indonesia memiliki banyak upacara adat yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti upacara pernikahan di Jawa, upacara ngaben di Bali, dan pesta adat Mentawai. Kemudian seni pertunjukan. Dari wayang kulit di Jawa, tari saman di Aceh, ogoh-ogoh di Bali, Indonesia memiliki banyak sekali seni pertunjukan yang sangat mempesona. Kemudian kuliner Nusantara. Setiap daerah memiliki hidangan khas yang merefleksikan keunikan budayanya, seperti rendang Padang, terus gudeg di Jawa, nasi goreng Jawa, soto Lamongan, dan ikan bakar Manado. Bagaimana sih cara memperkenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya Indonesia ke mancanegara? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan lagi. Oke, Masin. Oke, satu. Yang lainnya?
Oke, bisa. Ada yang lain lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan membahas tentang promosi budaya Indonesia di mancanegara. 1. Mengadakan festival seperti yang dilakukan Kota Madiun pada bulan April kemarin, yaitu Kirab Budaya. Yaitu Madiun itu memperkenalkan ke seluruh masyarakat tentang budaya yang dimiliki oleh Madiun. Kedua, melestarikan budaya menggunakan medsos, seperti yang dibilang Mas Zen tadi, yaitu dengan cara membuat video TikTok, video Instagram, video YouTube, untuk memperkenalkan budaya-budaya apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Kemudian ketiga, produk kreatif dan kuliner. Seperti yang dijelaskan tadi dan game tadi, banyak sekali makanan khas Indonesia. Jadi selayaknya kita sebagai masyarakat yang cinta akan Indonesia, kita wajib memperkenalkan budaya-budaya kita di media sosial. Kemudian keempat, olahraga tradisional. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki olahraga tradisional pencaksilat. Kelima, film dokumenter. Nah, pentingnya pertukaran dan kolaborasi internasional. Yang pertama, saling memahami. Pertukaran budaya membantu meningkatkan pemahaman antar negara dan memupuk saling menghargai. Kedua, inovasi bersama. Kolaborasi internasional membuka peluang untuk saling belajar, bertukar ide, bertukar gagasan, dan menghasilkan karya-karya yang inovatif. Ketiga, jembatan budaya. Interaksi antar budaya dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di ranah global. Nah, sewajibnya kita sebagai warga Indonesia, kita wajib mencintai produk dalam negeri. Dalam memilih produk dalam negeri dapat mendukung ekonomi global. Yang pertama, kualitas produk di dalam negeri itu terbaik, yaitu produk-produk buatan Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor, bahkan seringkali lebih baik. Kedua, mencintai bangsa. Dengan membeli produk dalam negeri, kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dan mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Ketiga, budaya. Memilih produk dalam negeri juga membantu melestarikan budaya dan identitas lokal yang terkandung di dalam budaya-budaya itu tersebut. Keempat, ekonomi mandiri. Konsumsi produk dalam negeri dapat membangun kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada yang tahu tidak hari ini materinya tentang apa saja? Boleh angkat tangan lagi. Yang belum menjawab Mbak Nurul dan Mbak Alvina, boleh angkat tangan. Oke, Mbak Anggi. Budaya Indonesia yang seperti apa sih? Ya. Oke. Oke. Ada yang lain? Oke, kalian itu mau tugas atau mau tes? Oke, tugas. Nah, sebelum kita menyimpulkan materi, saya akan membagikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Bisa di belakang langsung. Tugasnya seputar tentang kebinekaan Indonesia, yaitu budaya-budaya Indonesia. Nah, besok saya minta tugasnya dikirim di Google Classroom dengan format PDF. Apa ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan menegaskan bahwa meskipun Indonesia terdiri berbagai banyak suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya, dan
keberagaman sebagainya, semua warga negara adalah warga negara yang satu, kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan wajibnya kita sebagai warga negara yang baik harus cinta produk dalam negeri dan bangga akan produk dalam negeri. Nah, sudah selesai materi pada hari ini. Kalian habis ini ada pelajaran apa aja? Masih ada pelajaran atau istirahat? Oke, istirahat. Kalau istirahat nanti nggak boleh makan di sini, langsung keluar aja, boleh sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian datang di kelas saya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah salah satu teman kalian, silahkan memimpin berdoa, Mas. Baik, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Kenapa itu enggak masuk? Sakit. Oh. Baik, apakah saya boleh duduk? Oke, terima kasih ya. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa yang harus kita dapatkan tanpa dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atas dasar tanggung jawab kita kepada orang lain atau kepada masyarakat di suatu wilayah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kasus pelanggaran HAM, tentang kasus pelanggaran HAM. Diharapkan kalian mampu menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, diharapkan kalian mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kemudian, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, sekarang ini kita akan memulai pembahasan kita
tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menjadi potret buram, sehingga diharapkan untuk kedepannya kalian tidak jatuh di lubang yang sama tentang kasus pelanggaran HAM tersebut. Kita masuk materi ya. Apakah sudah terlihat? Jelas? Yang pertama, pengertian dan bentuk pelanggaran HAM. HAM ini bersifat universal, dimanapun ia berada. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang dengan tanpa memandang berbagai ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya, walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara. Nyatanya masih ada ditemukannya sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara di dunia ini. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang. Kemudian bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diskriminasi dan penyiksaan. Apakah ada yang tahu tentang diskriminasi? Ya, silakan Mbak Oren. Oh ya, ada yang tahu lagi? Diskriminasi yaitu pembatasan, pelecehan atau pengucilan terhadap seseorang atau atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan warna kulit, ras, golongan, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Yang kedua, penyiksaan. Apakah ada yang tahu tentang penyiksaan? Apa itu penyiksaan? Silakan Mas Yoga. Oh, ada yang tahu lagi? Penyiksaan. Penyiksaan adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja, yang berakibat pada rusaknya mental atau fisik seseorang, atau terjadi kecacatan pada seseorang tersebut karena disiksa. Selanjutnya, pelanggaran HAM dibedakan berdasarkan sifatnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Ada yang tahu tentang pelanggaran HAM berat? Silakan Mas Yoga lagi. Ada yang tahu lagi? Oke. Pelanggaran HAM berat yaitu yang bersifat berbahaya dan mengancam jiwa. Yang dikatakan Mas Yoga tadi pembunuhan, dan Mas Jen itu pemerkosaan dan penganiayaan atau perampokan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Kemudian HAM ringan. Ada yang tahu? Silakan Mbak Orel. Yang lain? Oke. Mencuri dan pembulian. Pelanggaran HAM ringan ini yang tidak mengancam jiwa tetapi juga berbahaya karena ya betul, menyerang mental seseorang, mental health. Iya seperti itu. Kemudian pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ada yang tahu tentang kejahatan genosida? Silakan Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Yoga.
Kejahatan genosida adalah membunuh setiap kelompok di suatu wilayah yang mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut. Contohnya kita lihat di Palestina. Itu bertujuan agar apa? Agar si kelompok penyerang tersebut ingin menguasai wilayah dan mungkin ingin menguasai sumber daya alamnya. Iyalah. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada yang tahu tentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini apa? Ya, Mas Jen. Kenapa kok bisa dibully? Aduh, sayang sekali ya. Kasihan. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah suatu tindakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bisa berupa pembulian seperti apa yang dikatakan Mas Yen tadi, dan pembunuhan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan warga ke suatu wilayah dengan secara paksa. Atau bisa penghilangan orang secara paksa. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor berikut ini. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena seseorang itu ego, tidak mau tahu urusan orang lain. Orang yang memiliki sikap egois ini cenderung menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggar HAM berbuat seenaknya sendiri. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain itu mempunyai hak asasi yang sama dan harus dihormati. Kemudian sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Bisa dipahami? Kemudian faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar manusia yang mendorong seorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang A, penyalahgunaan kekuasaan. Ada yang tahu nggak tentang penyalahgunaan kekuasaan ini itu apa? Ada yang tahu lagi? Ya, silakan Mas Yoga. Oh ya, terima kasih Mas Zen dan Mas Yoga dan Mbak Aurel. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat terdapat pada banyak kekuasaan yang berlaku. Misalnya Pak Lurah ya. Misal dapat bantuan dari pemerintah, PKH, pasti yang didahulukan keluarganya sendiri. Ah enggak, nah, di tempat saya gitu. Pasti apa ya? Pasti mengutamakan kepentingan keluarga lah. Yang orang lain dibiarkan begitu saja. Yang B, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran HAM. Tentu saja akan mendorong munculnya pelanggaran HAM lainnya. Contohnya, penyelesaian kasus yang tidak selesai. Hal ini akan membuat para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka
tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Yang C, penyalahgunaan teknologi. Teknologi ini bisa berakibat positif dan berakibat negatif. Berakibat positif, contohnya pada saat ini kita bisa bertukar informasi dari dunia luar tanpa harus kita menjelajahi dunia luar tersebut. Kita bisa mengaksesnya dari dalam kamar misalnya. Dan dampak negatifnya, kalian pasti pernah mendengar berita penculikan yang yang berawal dari medsos. Enggak pernah. Penculikan yang berawal dari pertemanan jejaring sosial itu ada, Mas. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik. Atau bisa, misalnya contohnya kasus perjudian online. Iya kan? Hal itu juga menjadi dampak negatif kemajuan penyalahgunaan teknologi. Yang D, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ada yang tahu nggak tentang ini itu apa, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi? Ya, silakan Mas Yoga lagi. Oh iya Mas, terima kasih Mas Yoga. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ini biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Kemudian contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apakah ada yang tahu tentang gambar ini? Ya, silakan. Kenapa, Mas? Yang lain ada yang tahu? Silakan. Oh ya, terima kasih Mas Yoga. Marsina ini adalah seorang aktivis pada masa itu, 1993, Mas. Pada saat itu, perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan kesejahteraannya. Kemudian mereka menolak himbauan ini karena akan meninggalkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 2 dan 3 Mei di pabriknya, Mas. Dan ini bukan, demonstrasinya itu tidak menghasilkan apa-apa alias alat. Kemudian tanggal 5 Marsinah dan 13 kawan lainnya ini ditangkap di Kodim Sidoarjo pada tanggal 5 Mei pada siang hari. Dan beliau ini dan teman-temannya dipaksa untuk mengakhiri demonstrasi tersebut. Kemudian pada malam harinya Marsinah ini hilang dan ditemukan kembali pada tanggal 8 Mei dan ditemukan telah meninggal dunia. Yang kemudian, yang ini apakah ada yang tahu? Siapa, Mas? Oh iya, terima kasih, Mas. Yang ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tanggal 8 Juni kemarin. Hari Senin apa? Hari Senin. Beliau ini lagi mengendarai mobil, kemudian ditembak oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, di Paniai.
Beliau ini ditembak dan dibakar sama mobil-mobilnya. Kemudian contoh kasus lain bisa kita lihat dari kemarin ada kasus penggelapan mobil yang ada di suatu daerah di Jawa Tengah. Oh, di Pati, nggih. Hal tersebut menjadi contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Apakah sudah paham dengan materi ini tentang pelanggaran HAM? Sudah? Kemudian kesimpulan. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara upaya mencegah pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak asasi dan kewajiban warga negara. Sekian, tunggu dulu, tugasnya belum. Tolong ditulis ya. Kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, di lingkungan keluarga dan di sekolah. Oke, sudah? Individu saja karena itu gampang. Sudah paham semua? Dikumpulkan minggu depan sebelum pelajaran dimulai. Oke, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian macam-macam ciri-ciri hak asasi manusia dan peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penanganannya. Ada yang tahu tidak apa itu hak asasi manusia? Ada yang mau menjawab? Nurul.
Jadi hak asasi manusia itu adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir di dunia ini. Hak asasi manusia itu tidak memandang status, gender, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu gugat. Hak asasi manusia adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita semua. Jadi di kelas ini itu semua masing-masing mempunyai hak asasi manusia sendiri-sendiri. Seperti yang dikatakan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh setiap negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi dijaga kehormatan martabat manusia. Ciri-ciri dari hak asasi manusia itu ada 4. Yang pertama ada hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir. Yang kedua ada universal. Universal artinya hak asasi manusia itu dimiliki semua manusia tanpa memandang status, gender, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak bisa dicabut, artinya hak asasi manusia itu tidak bisa dialihkan ke orang lain dan tidak bisa dicabut. Yang keempat, tidak bisa dibagi, artinya hak asasi manusia itu tidak bisa dibagi ke orang lain, semua berhak mendapatkan hak asasi manusia sendiri-sendiri, baik itu hak asasi politik, hak asasi hukum, budaya, dan sebagainya. Macam-macam hak asasi manusia itu ada 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu contohnya seperti menyuarakan pendapat. Yang kedua, masuk ke dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, bisa memeluk agama kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik itu contohnya hak menjadi warga negara. Yang kedua bisa hak untuk bebas memilih dan dipilih. Hak untuk masuk ke dalam sebuah partai dan mendirikan partai. Itu contoh dari hak asasi politik. Yang ketiga bisa hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu contohnya hak asasi bebas memilih pekerjaan. Yang kedua bisa hak asasi untuk mencari, memiliki kekayaan. Bisa hak untuk membeli, menyewa, menjual barang. Itu masuk ke dalam contoh dari hak asasi ekonomi. Selanjutnya ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum itu contohnya seperti hak untuk mendapat sama dihukum, hak untuk masuk ke dalam pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kelima bisa hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya contohnya hak untuk ikut berpartisipasi di dalam budaya, bisa hak untuk mendapat perlindungan karya cipta, bisa hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, hak asasi peradilan dan perlindungan. Hak asasi peradilan dan perlindungan contohnya hak asasi untuk mendapat pembelaan dari hukum, hak asasi untuk mendapat kepastian dari hukum. Itulah macam-macam dari hak asasi manusia. Selanjutnya ini ada contoh pelanggaran dari hak asasi manusia. Yang pertama itu ada apa? Gambar apa? Ya, kenapa sih tawuran tidak boleh? Karena tawuran itu bisa membahayakan manusia. Tawuran bisa terjadi pembunuhan, penyiksaan, dan pemukulan. Yang kedua itu ada gambar apa? Bullying itu tidak boleh karena bisa juga menyebabkan fisik dan mental seseorang itu bisa melemah. Bullying juga bisa terjadi pemukulan, penyiksaan juga terhadap orang lain.
Jadi ini adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia. Di kelas ini jangan sampai ada yang melanggar hak asasi manusia. Seperti kasus di Papua saat ini itu belum terselesaikan pelanggaran dari hak asasi manusianya. Tercatat dari 2023 itu dari Komnas HAM masih ada 113 peristiwa hak asasi manusia. Itu penyebabnya juga dari penyiksaan, penganiayaan, terus pemukulan, merusak fasilitas umum, kontak senjata sampai ke pembunuhan. Nah, upaya penanganannya gimana? Yang pertama itu menegakkan hukum secara adil. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan. Yang ketiga, pengawasan dari masyarakat. Pengawasan dari masyarakat itu kita harus mengawasi sekitar. Jika ada yang melanggar hak asasi manusia itu tolong diselesaikan secara hukum. Yang keempat, menegakkan persatuan dan toleransi antar sesama. Kita sebagai makhluk sosial harus menghormati, bertoleransi antar sesama teman, antar sesama manusia. Yang terakhir itu meningkatkan kerjasama antar pihak atau kelompok. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ada pengertian, ciri-ciri, macam-macam, dan upaya penanganannya. Hak asasi manusia itu adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir. Hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut. Ciri-ciri dari hak asasi manusia itu ada berapa tadi? 4. Ya, ada apa? Universal, terus tidak bisa dicabut dan tidak dapat dibagi. Terus macam-macam hak asasi manusia itu ada 6. Hak asasi apa saja? Hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan tata cara peradilan dan perlindungan. Ya. Upaya penanganannya gimana? 1. Hukum secara adil. 2. Meningkatkan toleransi meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan. Terus pengawasan dari masyarakat. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan toleransi antar sesama manusia. Yang kelima, meningkatkan kerjasama sesama pihak atau kelompok. Terima kasih. Ini materi pada hari ini. Untuk tugasnya, kalian mencari contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kalian analisis, ya. Ini individu saja. Kalian analisis penyebabnya dan cara mengatasinya. Masing-masing memberikan contoh saja. Kalian bisa cari di internet, buku, majalah, koran, sebagainya dan lain sebagainya. Dikumpulkan minggu depan, dipresentasikan satu persatu, kita bahas. Paham dengan tugasnya? Ada yang bisa ditanyakan? Paham? Baik, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok sepertinya lemah sekali. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nabila, kenapa? Baik, untuk yang minggu lalu, Ibu kan sudah menjelaskan sedikit untuk kalian belajar di rumah mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu apa sih dasar negara itu? Ya, jadi dasar negara atau Pancasila itu pedoman bangsa Indonesia yang digunakan untuk mengatur tatanan segala kehidupan yang ada di negara Indonesia. Asal mula Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia digalih dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah melekat pada diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berpancasila dalam triprakara, yaitu ada adat, istiadat, religi, dan kenegaraan. Sejarah perumusan Pancasila, yaitu yang pertama diawali dengan pembentukan BPUPKI atau yang dikenal dengan istilah bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, yang mana BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ini ada gambar yaitu proses pembentukan. Nah, untuk selanjutnya ada kepengurusan dan anggota, yang mana BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Dinggrat dengan wakil ketua Ichiban Aseo Yoshio, yaitu orang Jepang, dan Raden Panji Suroso, yang mana anggota BPUPKI berjumlah 67 orang. 67 orang itu terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Nah, sidang BPUPKI yang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang mana dalam sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia. Nah, ini adalah salah satu 3 orang pengusul Pancasila. Ada yang tahu ini siapa saja? Yang ini Soekarno, terus yang tengah siapa? Muhammad Yamin, terus sampingnya? Ya. Nah, ini ada gagasan yang menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin melontarkan 2 gagasan, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Yang mana secara lisan digagaskan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan gagasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Nah, berikutnya ada menurut gagasan Muhammad Yamin yang dilaksanakan secara tertulis, yaitu tanggal 29 Mei 1945.
Dengan gagasan yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 beliau mengutarakan 3 gagasan untuk dasar negara, yaitu yang pertama ada persatuan, 2 kekeluargaan, dan 3 keseimbangan lahir dan batin. Dan yang selanjutnya ada menurut Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mengeluarkan 3 gagasan, yaitu yang pertama ada sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, dan yang terakhir ada ketuhanan. Nah, dari ketiga gagasan tadi terdapat banyak sekali perbedaan, dari mungkin gagasan yang disampaikan sampai akhirnya membentuk panitia kecil yang mana biasa dikenal dengan panitia 9, yang mana anggotanya ada Insinyur Soekarno, 2 Dr. Muhammad Hatta, 3 Mr. Muhammad Yamin, 4 Mr. A.A. Maramis, yang kelima ada Ahmad Suparjo, Abikus Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasim, dan yang terakhir ada Haji Agus Salim. Nah, dari gagasan yang tadi dibentuk panitia ini dengan tujuan agar mereka semua berkontribusi untuk gimana sih dasar negara yang menurut agar tidak membeda-bedakan sesama lainnya. Akhirnya setelah dirapatkan dari banyaknya anggota, akhirnya tercetus yang namanya Piagam Jakarta, yang mana dalam Piagam Jakarta ini menjadi dasar negara. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya setelah diadakan panitia 9 untuk merumuskan dasar negara tadi, yaitu dilaksanakan lagi yang namanya BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 14 Juli tahun 1945 dengan bahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, terus nilainya? Misalnya panitia 9, terus yang lainnya apalagi? Oke, jadi kesimpulan pada mata pelajaran hari ini yaitu dengan kita memahami dan menggali ide para pendiri bangsa tentang dasar negara, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih banyak mengenai banyaknya beragam wawasan yang dilontarkan dari semua anggota, yaitu sampai akhirnya terbentuk menjadi yang namanya Piagam Jakarta. Terus selain itu ada nilai-nilai yang dapat dianut serta peran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi para pendiri bangsa negara Indonesia. Sekian pelajaran hari ini. Ibu kasih tugas ya. Agar kalian lebih paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, tugas kalian di rumah nanti kalian silahkan menganalisis tentang pandangan para pendiri bangsa mengenai dasar negara. Dilaksanakan secara individu ya. Dikumpulkan minggu depan saja. Ditulis tangan. Baik, sekian
pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Wis wis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa kok nggak masuk? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Mas Maul apa? Baik, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun Indonesia itu memiliki berbagai kegeragaman, mereka tetap bersatu yaitu Indonesia. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi pertukaran budaya di pentas global. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mampu mengidentifikasi tentang tradisi kearifan lokal atau serta budaya masyarakat di negara lain. Sebelumnya mungkin ada yang tahu ini gambar apa? Baik, ini adalah salah satu contoh bentuk keragaman budaya di Indonesia. Di sini terdapat pakaian adat dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan dan Papua. Selain itu juga terdapat rumah adat. Itu ada rumah adat dari Sumba, Jawa Tengah, Bali, dan juga Papua. Sebelumnya mungkin ada yang tahu pengertian dari budaya. Ya, Mbak Aurel. Baik. Pengertian budaya di sini merupakan suatu pikiran, akal budi, hasil adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah oleh masyarakatnya. Selanjutnya kita masuk ke pertukaran budaya. Ada yang tahu apa itu pertukaran
budaya. Oke, pertukaran budaya di sini berarti proses saling bertukar pengalaman dan pengetahuan antara dua atau lebih kebudayaan dalam setiap negara. Pertukaran budaya ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya seni, tari, sastra, film, dan lain-lain. Pertukaran budaya ini dapat terjadi secara langsung atau dengan cara berinteraksi antara beda, migrasi, perdagangan, maupun melalui media massa seperti internet. Selanjutnya, ada manfaat pertukaran budaya. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang pertukaran budaya. Dengan adanya pertukaran budaya ini, masyarakat dapat memahami kebudayaan dari negara lain secara mendalam, baik berupa nilai, norma, maupun kepercayaan yang ada dalam negara tersebut. Yang kedua, sumber kreativitas dan inovasi. Dengan adanya pertukaran budaya ini, dapat menjadi sumber inspirasi, dapat memunculkan ide atau gagasan dari berbagai kelompok negara lain. Yang ketiga, ada peningkatan keterampilan komunikasi antar budaya. Dengan pertukaran budaya, melibatkan interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya tersebut. Dan yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertukaran budaya, masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negaranya, baik melalui promosi pariwisata, perdagangan, barang dan jasa, sehingga dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya tarik pasar global. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari pertukaran budaya. Di sini ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama ada meningkatkan kreativitas, yang kedua ada memajukan budaya, yang ketiga ada membuat generasi muda semakin maju, dan yang keempat peluang pendidikan dan pengembangan karir. Sementara untuk dampak negatifnya, yang pertama ada nilai-nilai budaya lokal menghilang. Nilai ini bisa menghilang karena masyarakat tidak dapat menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negaranya. Yang kedua, ada menurunnya rasa nasionalisme. Ini bisa terjadi karena masyarakat lebih mencintai atau lebih sering menggunakan produk dalam negeri daripada luar negeri. Yang ketiga, eksploitasi budaya. Seperti penggunaan simbol-simbol dari budaya lain. Misalnya di daerah Bali itu kebanyakan desain simbol dari daerah Bali itu digunakan oleh negara lain tanpa dengan izin kepada komunitas budaya aslinya, sehingga dapat merugikan komunitas budaya Bali tersebut. Yang terakhir ada perubahan nilai dan norma budaya, seperti perubahan berpakaian, gaya penampilan, dan pola makan yang mengikuti gaya kebarat-baratan. Next, di sini ada contoh pertukaran budaya di pentas global. Yang pertama, mungkin ada yang tahu itu apa? Baik, sebentar Aurel ya. Yang pertama ada konser musik dunia. Ini yang diadakan di Malaysia. Dan yang kedua, ada yang tahu gambar apa? Kedua itu gambar tari, itu dilaksanakan di Vietnam. Yang ketiga, ada yang tahu gambar apa? Yang ketiga ini ada
pameran budaya ini dilaksanakan di Taiwan, dan yang keempat ada yang tahu? Baik, untuk yang keempat ini adalah gambar malam apresiasi puisi dan pentas tai chi. Ini dilakukan di Indonesia, tepatnya di Bandung. Selanjutnya, bagaimana mengenali tradisi, budaya, dan kearifan masyarakat di negara-negara lain? Bagaimana caranya? Mungkin ada yang sudah tahu? Baik, untuk mengenali tradisi dan kearifan lokal masyarakat negara lain, sebelumnya kita pengertian dari tradisi dan kearifan lokal. Untuk pengertian tradisi adalah ciri khas suatu bangsa yang mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara kearifan lokal di sini merupakan ciri khas etika dan budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, untuk dapat mengenali tradisi dan kearifan bangsa lain dapat diawali dengan memperkenalkan diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita dapat mempelajarinya, menyerap, kemudian mengolahnya menggunakan identitas bangsa sehingga tetap mengedepankan kepribadian bangsa di hadapan negara-negara lain. Iya, Mas Yoga? Oh iya, silahkan. Selanjutnya di sini ada bagaimana cara mengenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki di pentas dunia serta melakukan kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain. Mungkin ada yang tahu gimana cara untuk mengenalkan atau mempromosikan budaya di daerah kita? Iya, Mas Maul? Baik. Untuk memperkenalkan budaya di mancanegara, yang pertama kita dapat mengikuti acara-acara kesenian di luar negeri seperti seni musik, seni tari, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dapat membawa nama baik bangsa Indonesia dengan cara menggapai prestasi sampai ke internasional. Misalnya seperti mengikuti lomba olimpiade nasional ataupun internasional. Yang ketiga, kita dapat menggunakan aplikasi internet untuk memperkenalkan budaya bangsa. Mungkin dari sini ada yang ingin dipertanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Kesimpulannya dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu pertukaran budaya merupakan proses saling bertukar pengalaman dan pengetahuan antara dua atau lebih budaya yang berbeda dalam suatu negara. Pertukaran budaya di pentas global telah menghasilkan peningkatan keterhubungan antar bangsa, baik melalui seni musik, film, dan budaya populer. Orang dari berbagai negara dapat saling memahami dan menghargai keberagaman budaya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan ditulis terlebih dahulu tugasnya. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk tugas pada hari ini. Ya, Mbak Nurul. Dikumpulkan minggu depan ya. Ini dikerjakan secara individu saja. Kalian bisa mencari tentang nama negara, jenis kearifan atau tradisi atau budaya, serta makna dan filosofinya, ini sebanyak-banyaknya ya. Dikerjakan di buku tulis kalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah masih pada semangat? Loh, harus semangat dong, karena pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang menarik. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Aurel, mohon. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada siang hari ini? Siapa? Kenapa? Baik. Materi hari ini berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, bagus. Yang lainnya, apakah ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya, oh baik. Betul apa yang dikatakan Mbak Aurel. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Nah, kita itu manusia. Manusia itu sebagai makhluk apa sih? Ada yang tahu? Betul. Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu pasti akan melakukan apa? Ayo, siapa yang tahu? Betul. Jadi, kita sebagai makhluk sosial pasti memiliki ciri yang melekat, yaitu keinginan untuk melakukan interaksi dari satu dengan yang lainnya. Interaksi sendiri berhubungan dengan hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam sebuah interaksi, pasti ada proses saling mempengaruhi, baik itu melalui sikap, aktivitas, dan simbol tertentu. Dengan adanya sebuah interaksi, pasti akan muncul sebuah sosialisasi. Melalui sosialisasi,